rangka upaya meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, dilakukan penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha. Salah satu bentuk penyederhanaan perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. KKPR dapat diterbitkan melalui mekanisme konfirmasi KKPR apabila suatu daerah sudah memiliki dokumen rencana detail tata ruang atau RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem online single submission risk atau OSS RBA. Namun, pelaksanaan KKPR yang masih tergolong baru ini berakibat pada terkendalinya sebagian masyarakat maupun pelaku usaha dalam memahami prosedur serta mekanisme pengajuan KKPR. Hal ini tentu akan menghambat iklim investasi baik yang ada di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha melalui KKPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha, serta meningkatkan nilai ekonomi dan investasi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana perizinan berusaha di Indonesia sebenarnya? Selengkapnya di Speak After Lunch. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya Bapak Gabriel Triwibawa selaku Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN dan Ibu Tina Talisa selaku Staf Khusus Menteri Investasi atau Kepala BKPM untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu mengenai izin usaha mudah investasi meningkat. Selamat siang Bapak Gabriel dan juga Ibu Tina, apa kabar? Selamat siang, puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya hari ini ya? Sehat, Mbak Kiki juga kelihatan segar sekali. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, ini saya boleh ngobrol dulu ya dengan Ibu Tina ya. Mengenai sistem OSS berbasis resiko. Kalau boleh dijelaskan lebih dahulu Ibu Tina, itu apa sebetulnya? Ya, jadi sebelum masuk ke sistemnya, tadi kan judulnya izin usaha mudah investasi meningkat. Iya. Nah, Bapak Presiden ini menetapkan target yang tinggi. Dan ini PR kita bersama, bukan hanya PR kami, tapi butuh sangat didukung oleh Kementerian ATR BPN karena target realisasi investasi di tahun 2023 ini adalah angkanya besar sekali. Bikin deg-degan kita semua ya Pak ya. 1.400 triliun. 1.400 triliun. Dan alhamdulillah sampai September kemarin sudah tercapai 75%. Nah, kenapa kita butuh investasi? Karena kita butuh penciptaan lapangan kerja. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa kalau kita bicara investasi itu tidak hanya yang besar, tapi termasuk UMKM, tidak hanya dari luar negeri tapi juga dalam negeri. Nah, kalau kita bicara investasi berarti kan sektor swasta, mereka-mereka yang berusaha, mereka-mereka yang menanamkan modalnya. Kalau mereka menanamkan modal, tentu harusnya ada unsur legalitas, jadi mereka legal usahanya. Nah, salah satu yang didorong oleh pemerintah adalah bagaimana usaha ini kalau besar, menengah, kecil, mikro, mereka punya legalitas usaha atau perizinan berusaha. Prosesnya dulu bisa ya beda-beda gitu ya jalurnya dulu. Misalnya sebelum masa OSS 2018 itu ada istilahnya TDP, ada istilahnya SIUP ya Pak Gabriel pada masa itu. Betul. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja, maka seluruh perizinan berusaha ini berubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Risiko ini dipetakan jadi 4 Mbak, ada risiko menengah rendah, risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, sistemnya melalui online single submission. Jadi sistem ini sudah digunakan sejak tanggal 9 Agustus 2021, artinya sudah 2 tahun lebih diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Tujuannya supaya semua sistem perizinan itu terintegrasi. Jadi ini adalah sistem bersama, bukan sistemnya Kementerian Investasi BKPM. Bahwa pengelolanya Kementerian Investasi BKPM benar, tapi di dalam sistem ini kami bersama-sama dengan 18 kementerian lembaga yang memiliki kewenangan perizinan berusaha. Nah, kaitannya dengan Pak Dirjen Gabriel adalah kalau kita usaha pasti ada lokasinya kan Mbak? Betul. Usaha apapun, warung makan, restoran, salon, bengkel. Nah, kalau kita ada di sebuah lokasi usaha maka harus sesuai dengan ketentuan tata ruangnya. Dulu namanya izin lokasi dan biasanya diurusnya setelah punya nomor induk berusaha. Jadi urus dulu nomor induk berusahanya. Jadi NIB ini seperti NIK Mbak. Kalau manusia punya KTP, maka setiap usaha harus punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, jadi sekarang izin lokasi itu sudah tidak ada, namanya berubah menjadi KKPR. Kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang yang harus diurus sebelum punya NIB. Jadi sekarang itu harus sesuai dulu nih sama tata ruang, baru kita bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Begitu Mbak sebagai pengantar berarti awal. Itu adalah latar belakangnya seperti itu ya Bu Tina ya. Lalu untuk
Bapak Gabriel nih Pak ya, tadi saya sudah mendapatkan gambaran dari Ibu Tina mengenai sistem OSS berbasis resiko. Lalu yang mendorong dicetuskannya KKPR sebagai bentuk penyederhanaan dari persyaratan dasar perizinan berusaha itu apa Pak? Iya, seperti tadi Ibu Tina sudah sampaikan ya, jadi sebelum masa UCK ini kan berbagai macam perizinan pemanfaatan ruang. Nah ini setelah UCK ini kan ada 79 undang-undang diintegrasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini 6/2023. Iya. Ini untuk memastikan bahwa rencana kegiatan berusaha itu sesuai dengan tata ruang, itu saat ini hanya satu platform yang disebut sebagai KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Iya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini sebagai representasi bahwa rencana tata ruang menjadi sebuah panglima pembangunan. Karena apa? Karena semua kegiatan pemanfaatan ruang termasuk investasi harus sesuai dengan tata ruang yang diuji dengan rencana tata ruang itu sendiri. Iya. Rencana tata ruang kita ketahui ada rencana tata ruang umum, ada rinci. Nah umum itu ada RT RW, rinci itu RDTR. Kira-kira begitu. Nah yang kompetitif seperti yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi itu, yang rinci tadi. Yang rinci itu disebut sebagai RDTR yang kemudian terintegrasi ke dalam OSS. Sehingga penerbitan KKPR kita ini kita upayakan agar didasarkan kepada rencana tata ruang berupa RDTR, rencana tata ruang yang sudah terintegrasi ke dalam OSS. Iya. Hanya saja memang saat ini RDTR ini dari seluruh Indonesia itu hanya baru berkisar 391 RDTR. Baik. Dan diantaranya itu baru 203 RDTR yang terintegrasi ke dalam OSS. Karena apa? Karena memang integrasi ke dalam OSS ini dan juga percepatan RDTR ini memang baru terjadi sangat signifikan setelah UCK Mbak Kiki. Baik. Sebelum UCK itu kan waduh sangat ribet sekali untuk menerbitkan itu. Iya. Pemerintah berharap agar iklim investasi itu kompetitif, ini kita siapkan penerbitan KKPR-nya melalui RDTR OSS. Baik. Begitu Mbak. Lalu untuk strategi apa Pak yang diterapkan dalam rangka percepatan penyediaan RDTR sendiri? Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa RDTR itu sangat penting sekali. Lalu upaya-upaya apa saja yang sudah ditempuh selama ini? RDTR itu bagian dari tata ruang, di mana tata ruang oleh Undang-Undang 23 2014 itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tetapi memang resources dari pemerintah daerah ini kan banyak sekali kebutuhannya. Sehingga kadang-kadang fokus untuk menyiapkan RDTR kadang-kadang agak kurang menjadi prioritas atas. Nah oleh karena itu saya bersama Ibu Tina mencoba, karena utama kita sekarang investasi, apalagi setelah COVID-19 untuk buka lapangan kerja dan sebagainya, maka BKPM mempunyai 2000 top potensial investasi, kemudian disisir lagi mempunyai 500 top potensial investasi. Nah titik-titik 500 top potensial investasi itulah yang kemudian kita dorong untuk diterbitkan RDTR-nya yang oleh Ibu Menteri Keuangan disediakan anggarannya pada tahun 2023 ini sebagai anggaran belanja tambahan. Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden pada bulan Januari tahun ini di Sentul pada waktu beliau menyampaikan amanah di depan Forum Kompimda seluruh Indonesia, percepat RDTR, kalau kurang anggaran Ibu Menteri Keuangan menyiapkan anggaran. Ibu Menteri Keuangan sudah menyiapkan anggaran, ada sekitar 82 RDTR melalui ABT tadi yang lokasinya adalah di titik-titik top potensial investasi dari Kementerian BKPM. Nah sekarang ini sedang berlangsung. Beberapa hari terakhir ini kita sudah ekspos hasil penyusunannya kepada pemerintah daerah. Akhir tahun ini kita selesaikan, awal tahun materi RDTR kita serahkan kepada pemerintah daerah. Kita targetkan bulan 1, bulan 2 sudah bisa ditetapkan menjadi RDTR OSS oleh pemerintah daerah. Karena ini kan kewenangan pemerintah daerah. Baik. Jadi kira-kira itu salah satu yang kita upayakan percepatannya. Baik, Pak Gabriel dan juga Ibu Tina, kita masih akan berbincang. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kami masih bersama dengan Bapak Gabriel Triwibawa selaku Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN dan Ibu Tina Talisa selaku Staf Khusus Menteri Investasi atau Kepala BKPM dan akan membahas lebih lanjut mengenai izin usaha mudah investasi meningkat. Ibu Tina, kita lanjut lagi ya berbincang ya. Ibu Tina, bagaimana koordinasi kelembagaan di pusat dan juga daerah terkait pelaksanaan perizinan untuk berusaha ini? Apakah sudah selaras atau masih ada ruang untuk berkembang lagi?
Kalau ruang untuk penyempurnaan tentu pasti selalu ada, karena kan ini sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diundangkan di akhir tahun 2020, kemudian ada penetapan akhirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, turunannya banyak Mbak, ada lebih dari 40 peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan dirjen juga, dan bayangkan kalau kita andaikan punya sebuah unit apartemen gedung, ada banyak kamar di dalamnya, maka kita harus gabungkan menjadi sebuah yang padu gitu. Sehingga orang ngelihat dari luarnya itu hanya sebuah apartemen yang nyaman dan aksesibilitasnya itu baik bagi semua. Nah, itulah yang diupayakan pemerintah, dan ini kerja bersama, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga dengan pemerintah daerah. Termasuk dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, provinsi, kabupaten, kota, dari kantor-kantor pertanahan juga di setiap daerah. Jadi ini adalah betul-betul kerja bersama. Karena itulah kami selalu meyakini kalau sekarang sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi apakah sudah sangat sempurna? Tentu belum. Nah, kita selalu melihat ada ruang-ruang untuk kita terus meningkatkan diri. Nah, dari situ maka kami melihat yang penting itu adalah kita sama-sama punya mindset yang sama. Bahwa investasi itu penting. Bahwa investasi itu dibutuhkan untuk kita semua, dan jangan lupa kalau kita bicara soal tata ruang, dan juga soal usaha itu kan ada usaha mikro kecil. Kalau usaha mikro kecil itu sebetulnya mereka hanya cukup menyampaikan pernyataan mandiri bahwa mereka akan sesuai dengan tata ruang. Jadi kenyataannya Mbak, per saat ini kita diskusi, kalau tadi saya lihat data dashboard real time, sudah terbit hampir 6,9 juta nomor induk berusaha selama 2 tahun 4 bulan ini. Nah, tapi sebagian besarnya memang usaha mikro kecil, 99%. Nah, yang tadi yang Pak Dirjen Gabriel sampaikan itu adalah yang kita butuhkan untuk yang usaha menengah dan usaha besar. Jadi untuk usaha menengah besar, NIB itu nggak akan keluar sederhananya kalau belum selesai urusan tata ruangnya sama Pak Gabriel nih. Jadi ada 3 persyaratan dasar sebetulnya, yaitu ada urusan tata ruang, ada urusan dengan bangunan gedungnya, ada urusan dengan lingkungan. Nah, ini semua harus sesuai dulu Mbak untuk usaha yang menengah dan usaha besar. Usaha menengah itu apa sih? Usaha menengah itu yang modal usahanya di atas 5 miliar rupiah. Modal usaha ini di luar tanah dan bangunan. Kemudian kalau usaha besar yang di atas 10 miliar rupiah, artinya usaha yang gede-gede. Kalau usaha mikro yang modal 50 juta, 5 juta, maka dia cukup menyampaikan pernyataan mandiri. Nggak perlu yang tadi Pak Gabriel sampaikan, harus ngurusin ini, itu. Dipermudah semuanya oleh pemerintah. Nah, tapi tadi catatan dari Pak Gabriel, ini juga PR pemerintah daerah sangat besar. Makanya kami berkolaborasi, Pak Dirjen ini sangat mengajak kami selalu berdiskusi bahwa soal RDTR ini, rencana detail tata ruang, betul itu kewenangan daerah ya Pak ya. Tapi kita juga nggak bisa hanya, ayo dong pemerintah daerah yang siapkan. Kita harus juga membantu untuk sama-sama membangunkan awareness, kepentingan bersama. Bahwa kalau investasi masuk di sebuah daerah, maka akan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru. Maka akan tercipta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Ada pabrik, karyawannya mungkin hanya 500, tapi di sekitar situ bisa ada usaha laundry, usaha logistik, usaha warteg, usaha cemilan, warung kelontong, dan seterusnya. Karena itu sebetulnya yang paling butuh RDTR itu bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu sendiri. Karena pemerintah daerah itu punya kepentingan menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya kami sama-sama bahwa pada akhirnya apa yang ada di daerah akan jadi prestasi bersama kita sebagai pemerintah seluruh Republik Indonesia. Nah, itu yang kita bangunkan kepada teman-teman daerah. Tapi Pak Dirjen ini sangat peduli. Jadi pada daerah-daerah yang yuk kita perlu dorong, maka dibantu oleh pemerintah pusat. Harapannya ke depan pemerintah daerah ini juga tidak menunggu bantuan dari pusat selalu ya Pak Dirjen ya. Karena PR Pak Dirjen banyak, dari target 2000 RDTR baru sekitar 10% yang sudah terintegrasi dengan OSS. Kerja kerasnya sudah sangat luar biasa, tapi kita butuh percepatan. Kita nggak mau setahun hanya nambah 200 ya Pak ya. Kalau setahun nambah 200 berarti kita butuh 10 tahun atau 9 tahun lagi, sekarang udah 200. Kita kan ingin percepatan. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Dirjen ini hanya sebagai trigger, pemantik kepada rekan-rekan, Bapak Ibu, para kepala daerah untuk yuk kita sama-sama prioritaskan RDTR, rencana detail tata ruang. Baik, kalau untuk Bapak Gabriel nih Pak, bagaimana peran Kementerian ATR BPN dan juga BKPM dalam mencapai target percepatan perizinan berusaha nih Pak, terutama dalam penerapan teknologi? Ya, ada 4 faktor Mbak. Ada resourcesnya, itu ada manusianya, ada uangnya, ada manusianya, ada teknologinya, dan ada kelembagaannya. Uangnya untuk percepatannya kan infrastrukturnya berupa RDTR. Ini oleh Ibu Menteri Keuangan, oleh Bapak Menteri Bappenas sudah digelontorkan tahun ini.
Mudah-mudahan nanti tahun depan juga masih akan ada anggaran-anggaran untuk percepatan itu. Ini uangnya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Penataan ruang itu aspeknya adalah turbin lakwas, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan. Pada bagian pembinaan, inilah kita melakukan pembinaan kepada SDM-SDM di seluruh Indonesia. Para Pemda ini stafnya kita lakukan pendidikan-pendidikan, kemudian profesional, ada Ikatan Ahli Perencana Indonesia, itu kita libatkan. Kemudian yang ketiga aspek SDM-nya ini kita bekerja sama dengan Kampus Merdeka, Pak. Setiap angkatan ada sekitar 300 sampai 400 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kampus Merdeka ini. Kita sebar di seluruh Indonesia. Mereka kita tempatkan di Pemda-Pemda untuk membantu menyusun RDTR. Jadi ini aspek yang kedua adalah sumber daya manusia. Aspek yang ketiga adalah teknologi tadi Mbak Kiki tanyakan. Jadi kita mengembangkan berbagai aplikasi-aplikasi, tetapi alhamdulillah juga pada tahun ini kita sudah akan integrasikan ke dalam PDN ya, Bu Tina ya, Pusat Data Nasional. Jadi OSS yang sekian banyak tadi itu akan diintegrasikan, termasuk sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang yang namanya GIS-Taru, GIS Taru. Itu akan kita integrasikan untuk OES-nya. Nah ini aspek teknologinya ini sangat disupport oleh Kementerian Kominfo untuk melakukan akselerasi pelayanan berbasis teknologi informasi atau elektronik. Yang keempat adalah aspek kelembagaan adalah peraturan perundangan termasuk di dalamnya petunjuk teknis. Kenapa? Karena KKPR ini yang melalui penilaian antara lain kan ada dua, ada penilaian, ada yang otomatis. Yang RDTR tadi otomatis, tapi kalau belum ada yang otomatis ada penilaiannya. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, tata ruang, pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten. Tergantung KBLI-nya ya Bu Tina ya. Nah ini kan sistem pelayanan kan harus standar di seluruh Indonesia. Maka kita susun petunjuk-petunjuk teknis, kita sosialisasikan agar seluruh Indonesia ini mempunyai standar yang sama dalam konteks melayani penilaian KKPR yang memerlukan penilaian. Karena kalau yang sudah otomatis RDTR OSS ini kan mesin yang melayani. Hanya 1 hari kerja. Jadi sudah sangat standar karena standarnya OSS. Nah kira-kira seperti itu Mbak Kiki, ada beberapa hal bagaimana kita mengakselerasi untuk bisa melakukan percepatan layanan KKPR. Baik melalui penilaian maupun melalui OSS. Baik, Pak Gabriel dan juga Ibu Tina, kita masih akan berbincang lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu izin usaha mudah investasi meningkat. Ibu Tina, ini kita di segmen terakhir Ibu Tina. Pertanyaan kami adalah bagaimana upaya dan terobosan yang telah atau akan dilakukan BKPM dalam menyempurnakan sistem OSS berbasis risiko. Pertama tentu memantapkan koordinasi lintas kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah. Yang berikutnya kami betul-betul melihat di bagian mana saja di bagian OSS ini yang perlu kami sempurnakan. Karena kami tidak menutup mata, sejauh ini sudah semakin mudah, tetapi harus terus kami sempurnakan. Misalnya dalam konteks mobile apps untuk usaha mikro kecil yang perseorangan, kami akan luncurkan versi terbaru agar lebih mudah bagi para pelaku usaha. Kemudian di sisi lain kami sadar bahwa sistem itu nggak berdiri sendiri. Tadi kan Pak Gabriel sampaikan ya, ada teknologi, tapi juga ada sumber daya manusia. Nah dalam hal ini, meskipun sudah ada sistem, tapi tetap butuh layanan contact center yang mumpuni. Jadi kami di Kementerian Investasi sangat peduli pada hal tersebut, karena itulah kami punya tim yang jumlahnya kalau gabungan antara tatap muka, layanan email, layanan telepon, layanan WhatsApp bisnis, layanan medsos, itu totalnya sekitar 100 orang. Jumlah yang sedikit dibandingkan dengan misalnya layanan perbankan. Selama ini kan kalau kita contoh perbankan saja Mbak, perbankan itu sudah sangat digital, tapi mereka tetap punya layanan contact center yang mumpuni. Nah kami melihat ini harus kami perkuat supaya tidak hanya dengan pelaku usaha, tapi hubungan kami dengan kementerian lembaga. Jadi kalau misalnya bertanya kepada contact center lembaga OSS, kalau kami sudah terintegrasi dengan misalnya Ditjen Taru, maka kalau ada pertanyaan atau keluhan, kami bisa teruskan, kita sama-sama bereskan. Jadi tidak hanya online single submission-nya yang one stop service,
tapi kontak senternya juga harusnya bisa seperti itu, sehingga pelaku usaha merasa, oh pokoknya kalau ngontak satu nomor maka kami dibantu nih, nggak usah kontak satu-satu ke kementerian A, B atau daerah. Itu yang sedang kami terus kembangkan agar integrasi ini bisa dari hulu ke hilir, jadi nggak hanya sekadar sistemnya. Hubungan selama ini sudah sangat baik dengan kementerian lembaga. Mbak tadi bisa dengar urusan RDTR aja tadi sudah keluar, Kementerian Keuangan, ya kan? Bappenas di dalamnya. Semuanya terlibat ya? Terlibat, jadi ini adalah kerja bareng-bareng. RDTR ini Mbak, sebetulnya apakah kalau nggak ada RDTR diurus nggak sama pemerintah KKPR-nya? Diurus, tapi berupa penilaian yang prosesnya memakan waktu puluhan hari. Kalau sudah ada RDTR semuanya masuk ke OSS, keluar juga di OSS dengan cepat. Nah karena itulah kami melihat ini sudah sebuah progres yang sangat baik terkait dengan RDTR, tapi kita harus berlari lebih kencang lagi. Dan larinya ini kita nggak bisa sprint Mbak, karena bukan 100 meter selesai ya Pak ya. Kita mesti lari maraton, jaga stamina. Daerah yang udah bagus investasinya kita harus ngajak daerah lain untuk juga semakin concern pada investasi, dan RDTR ini jadi kunci layanan untuk investor. Bayangkan kalau investor urus izin lewat OSS, sudah ada RDTR-nya, maka kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruangnya itu udah selesai. Jadi mereka akan langsung terima NIB, nomor induk berusaha, maka citra Indonesia di mata investor akan baik. Karena pada akhirnya investor itu cuma melihat satu, trust Mbak. Semakin tinggi level of trust yang bisa kita berikan, maka mereka akan semakin berkenan menanamkan modal dan pada akhirnya penciptaan lapangan kerja. Baik, Bapak Gabriel, ini bagaimana harapan Bapak untuk peningkatan kualitas pelayanan pelaksanaan KKPR di Indonesia Bapak? KKPR itu kan layanan publik, jadi peningkatannya juga kita harapkan orientasi pada publik. Artinya partisipasi publik untuk memberikan feedback kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana kualitas KKPR ini bisa lebih berkualitas, lebih cepat untuk kita layani. Tentu kita siapkan juga seperti Ibu Tina sampaikan, di tata ruang juga ada semacam layanan yang offline gitu, namanya cetar Pak. Cetar. Jadi customer care tata ruang. Jadi kontak dulu via email, via WhatsApp dan sebagainya. Kalau belum mendapatkan solusi cetar, datang ke plaza layanan kami di kantor. Kemudian juga bisa kita siapkan untuk briefing bagaimana mengajari membuat poligon misalnya. Karena kita tahu KKPR ini ekosistemnya adalah ekosistem digital, di mana terminologi pun kadang-kadang masih sangat susah diketahui oleh awam. Nah, oleh karena itu perlu ada sebuah edukasi kepada masyarakat di samping sosialisasi untuk bisa berkolaborasi. Jadi tidak hanya dari sektor pemerintah, tapi juga dari sektor masyarakat yang melakukan pembelajaran. Ini harus terjadi karena apa? Agar jangan sampai ada intermediary yang di tengah ini. Agar pemerintah sebagai penyedia layanan publik langsung ketemu masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Tidak perlu ada yang di tengah ini. Tidak perlu ada penengah lagi ya. Kira-kira begitu. Baik. Mbak, upaya kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak Gabriel Triwibawa selaku Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN, dan juga Ibu Tina Talisa, terima kasih selaku staf khusus Menteri Investasi atau Kepala BKPM sudah hadir pada siang hari dan juga menjawab semua pertanyaan saya. Terima kasih Mbak. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Ki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.